Kita sama-sama nyanyikan pujian penyembahan ini buat Tuhan ya. Oke. Sebentar ya. Mari sama-sama kita nyanyikan. Kau satu penuh kasih, Tuhan penuh hikmat, penuh asa, Kau mulia, ada waktu suka, ada waktu duka, Kau setia dan selalu bersamaku, membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Siapa dia? Tuhan kita, Tuhan Yesus. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Mari kita ulangi sama-sama. Tuhan penuh hikmat, Dia penuh kuasa, Kau mulia, ada waktu suka, ada waktu duka, Kau setia dan selalu bersamaku, Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Ulangi lagi refnya. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus, sukacitaku dalam Kristus. Sekarang kita menyembah Tuhan kita yang maha segala-galanya, Tuhan kita yang selalu hadir dimanapun kita berada, yang membasuh hati kita dikala kita lagi sedih, kita lagi sukacita juga, Tuhan basuh kita dalam kondisi apapun kita. Dan kita malam hari ini, sore hari ini di Amerika, pagi di Indonesia, kita mau menyembah sama-sama. Kita minta Tuhan masuk dalam hadirat kita, dalam diri kita masing-masing, biar CG malam hari ini betul-betul penuh dengan hikmat, biar Tuhan yang beracara di dalam CG malam hari ini. Thank you Tuhan Yesus. Kami memuji dan memuliakan Engkau Tuhan.
basuh kami Tuhan. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Kita minta Tuhan basuh hati kita sekali lagi. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu, lebih dari segalanya. Ku ingin Engkau Tuhan, emas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan hamba setia kepadamu, lebih dari segalanya. Ku ingin Engkau Tuhan, emas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama memuji Tuhan di dalam roh. Biar Tuhan yang bersekutu dengan kita malam hari ini. Biar Tuhan yang jamah hati kita, teman-teman. Lupakan segala permasalahan kita di dalam dunia ini. Kita masuk di dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Oh, haleluya. Shikira bakasya raya bayara 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 bayara. Shikara makasya karara raya bayara 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 bayara. Oh, haleluya. Shikara shikira. Mari teman-teman masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Biar Tuhan basuh hati kita, biar hati kita dilembutkan, biar
tanah yang sangat subur. Roh Kudus mampukan kami ya Tuhan. Kami mau Tuhan Kau masuk dalam hati kami masing-masing. Oh shikira bakasya karana bayara 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 bayara. Shikara shikira shikara bakasya shikara shikira bakasya tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, yang sakit, yang malam hari ini datang ke hadirat-Mu Tuhan, Engkau sembuhkan Tuhan. Yang penuh dengan keluh kesah Tuhan, Engkau ringankan Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang bertugas malam hari ini Tuhan, baik yang membagikan firman, yang menjadi host, yang menjadi peserta, ataupun siapapun yang hadir di dalam CG malam hari ini Tuhan. Kau berikan satu urapan yang khusus Tuhan yang datang daripada Engkau Tuhan. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas perak dan permata tiada artinya. Bersekutu denganmu, jadikan hamba setia kepadamu. Jadikan kami hamba-Mu, anak-Mu dan murid-Mu yang setia Tuhan kepada Engkau Tuhan. Thank you Tuhan Yesus. Roh Kudus beracara dalam CG kami malam hari ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Ko Akon. Thank you Ko Yosef buat PAW-nya. Shalom Celeni. Shalom, sorry. Ya, nggak apa-apa. Shalom Cek Suryawati. Aku lupa yang Redmi ini ya. Itu si mamanya Tere. Memang Tere ya. Shalom mamanya Tere. Ya boleh langsung ke sharing firmannya dari Cileni aja. Boleh, silakan diambil. Shalom semuanya. Maaf ya tadi telat. Maklum. sorry banget ya aku. Jadi ini udah dapet shock terapi pertama-tama dari CUT 3 minggu yang lalu. Tiba-tiba bukan jadwal dimasukin langsung. Tapi nggak apa-apa. Tapi Tuhan tuh baik, ya. Tuhan tuh sangat baik. Aku ayo doa dulu yuk. Kembali Papa kami mengucap syukur Tuhan. Kalau kami udah boleh masuk dalam JG ini Papa, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kini saatnya Tuhan hamba-Mu untuk membagikan sedikit dari apa yang menjadi isi hati-Mu Papa. Tolong Tuhan, jagai, kuasai, lindungi aku Tuhan. Pakai mulut pikiranku Tuhan supaya bukan aku yang berkata-kata, tapi Engkau sendiri yang berkata-kata melalui aku Papa. Sembunyikan aku di balik salib-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala roh apapun yang ingin mengacaukan segala pikiranku, Tuhan, kami ikat semua kuasanya, kami patahkan, kami hancurkan semua kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari Roh Kudus, Kau berikan pengertian yang sempurna pada kami semua Tuhan, supaya kami bisa mengerti dan mengerti akan kehendak firman-Mu. Terima kasih Bapa, saatnya Engkau yang beracara. Berbicara Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sorry ya, aku juga ya. Ayo kita sama-sama baca gantian ya. Aku mau minta baca dalam
surat Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 sampai 21. Mungkin satu orang bisa 2, 3, ini berapa orang nih? 2 perikop deh. Nggak apa. Satu orang bisa 2 ya. Udah siap? Aku duluan ya. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. No, 1 Yohanes di Yohanes 3 Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Bukan 1 Yohanes ya. Sorry, Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Satu. Sekarang ayat 3 ya. Iya. Ayat 3, Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ayat 4, kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? ayat yang kelima, jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Lalu yang keenam, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ayat 7. Ayat 7, janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Ayat 8, angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Sembilan, Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? 10, jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Ayat 12 ya berarti sekarang ya. 11, Li. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Lalu ayat 12, kamu tidak percaya. Waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi, bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi? Ayat 13, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Ayat 14, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. 15, Ayat supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. 19, dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. 20, sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak.
21 terakhir ya. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, sesuai dengan visi kita untuk bulan ini, itu kan hidup dalam visi dan penyertaan Allah. Nah, kebetulan aku ambil perikop judulnya untuk malam ini adalah janji Allah. Dan sebelum kita mengenal janji Allah, kita harus mengetahui dulu kan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jadi nervous aku Ciute. Apa? Aku baru mau bilang, Cile ini ya udah ini banget ya sekarang, udah pede banget ya. Malah dia langsung tiba-tiba ngomong, jadi nervous aku. Iya, ngeliat Ciute yang jadi nervous aku. Ciute ngeliatin Tojo, alamak. Ya udah lah, aku nggak mau Semangat ya, udah. semangat, ayo Ceng. Iya, jadi sebelum kita mengetahui apa itu namanya janji Allah, mengerti atas janji Allah, kita tahu kan ya apa yang Tuhan mau dalam hidup kita dulu, yaitu lahir baru, kita dibaptis, mengenal Tuhan, dibaptis dan untuk melayani. Nah, di dalam hal perikop janji Allah ini, kita lihat ya di dalam ayat 15, 16, 17. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Itu adalah satu janji Tuhan. Tuhan sudah berjanji kepada kita tuh ya luar biasa ya, hidup yang kekal. Itu maunya Tuhan kan. Untuk semua kita yang, siapa sih kita yang orang berdosa kayak begini, kita harus tahu kan, kalau Tuhan tuh maunya tuh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Tuhan tuh nggak mau kita tuh sampai binasa. Makanya kepada kita semua kan Tuhan tuh mau kita tuh melayani dia. Gimana caranya itu ya? Itu dia akan kembali lagi kita melayani dia. Tapi banyak sekali kita tuh kadang-kadang itu untuk mengikut Tuhan itu kita tuh ogah-ogahan, bukan ogah-ogahan ya, kayaknya susah banget untuk mengikuti Tuhan, mengikuti alurnya Tuhan. Tuhan tuh udah kasih kita, dia tuh udah rela mati di kayu salib untuk nebus kita supaya kita bisa menghadapi janji-janjinya dia. Tapi kita tuh kadang-kadang tuh susah untuk ngikutin apa yang menjadi maunya dia gitu loh, apa menjadi maunya Tuhan tuh. Kadang Tuhan kayak suruh pelayanan, belum Tuhan ikut CG, ntar dulu ya Tuhan, kan banyak tuh kayak bukan kita percaya, aku percaya orang-orang yang saat ini ada di ini nih pasti ikut orangnya top semua begitu, ikutin CG semua. Ada kan orang kadang-kadang kita kalau mau nginjilin orang, kita ajak untuk ke CG untuk kenal Tuhan, kayaknya ogah-ogahan gitu loh. Kalau nggak ada benefit, apa yang aku dapat dari untuk ini, benefitnya apa? Kadang-kadang nanyanya begitu. Ya Tuhan, aku bilang lu mau diikut CG aja nanya benefit, aku benefitnya apa ya, pasti hidup kekal gitu loh. Apa sih yang mau ini kan, supaya kita bisa mengenal lebih dalam lagi apa yang Tuhan mau, supaya kita bisa tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, supaya kita lebih mengerti lagi gitu loh untuk ikut CG ini kan. Terus ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Berarti kan itu udah janji Allah itu ya. Ayat 15, 16, 18, 17, 18 ini merupakan satu janji Allah yang luar biasa. Jadi Tuhan tuh mau kita tuh pegang janjinya itu, supaya kita tuh beroleh hidup kekal. Gimana kalau kita mau mengikut Tuhan, maka kita tuh gimana, kayak tadi tuh kalau Philip bilang kan, tadi siapa yang ngikutin saat teduh tadi pagi, tadi sore ya, saat teduh tadi kan Tuhan bilang kan, kalau Tuhan berjalan di depanku semuanya akan beres kan gitu. Jadi kalau kita serahkan aja semuanya, kalau kita mau jadi ngikut Tuhan, ngikutin menerima janji-janji Tuhan, maka kita semuanya tuh harus pasrah, dan juga untuk ikutinlah. Maka dalam arti kata, apa yang Tuhan mau, ikutin aja firman Tuhan. Gimana mendekat di diri dengan Tuhan. Saat teduh pagi sebelum melakukan aktivitas, kita saat teduh bareng sama keluarga atau saat teduh sendiri, itu kan itu yang Tuhan mau juga. Hubungan
intimnya kita, dari hati kita tuh hubungan intim sama Tuhan. Kembalikan, ini Tuhan aku ngomong lah, komunikasi kayak seorang anak sama bapaknya. Pak, aku mau minta ini dong, Pak. Boleh nggak, Pak? Ini kan kita itu istilahnya kan anak sebagai anak dan orang tua minta itu kan enak gitu loh. Jadi kita ngomong sorry ya, pada ngerti nggak sih bahasaku pakai campuran bahasa Jawa nih. Kita kan kalau ngomong itu ngomong itu dari kayak gimana ya, intim lah sama Tuhan gitu loh. Kita tuh minta intim gitu loh sama Tuhan, minta hubungan kita tuh sebagai anak sama bapak. Kita tuh ahli waris loh, kita tuh sudah dibilang sama Tuhan tuh kita tuh ahli waris surga loh. Masa kita nggak mau sih kita dijadiin ahli waris? Bukan hamba loh. Kalau hamba beda sama anak. Kalau hamba kita kerja, tapi kalau anak kita Tuhan tuh udah menjanjikan kita tuh sebagai anaknya, anak pilihannya. Siapa yang nggak mau sih kalau kita dipilih, kayak kalau orang dunia aja mau ngadopsi anak, maaf kata diadopsi sama presiden, siapa yang nggak mau? Ayo, kan nggak ada yang nggak mau kan, semua mau kan diadopsi sama presiden. Ini cuma presiden, ini yang presiden di atas segala presiden, itu Tuhan sendiri yang punya nafas kita, yang punya hidup kita. Kalau kita diadopsi, bukan diadopsi, kalau dia sebagai anaknya, dibilang sebagai anaknya, wah itu luar biasa, sungguh luar biasa. Nah sekarang gimana caranya kita mau untuk melekat kepada firman Tuhan itu loh. Ya kembali lagi, saat teduh lagi, baca firman. Saat teduh kan pasti otomatis baca firman ya. Kadang ya terkadang memang sih saat teduh kadang nggak ada firman yang berbicara, tapi kita terus pengen nyembah terus, tapi itu pasti ada rema dari Tuhan yang dalam pujian penyembahan itu pasti ada gitu loh. Ya itu cara Tuhan, salah satu Tuhan tuh untuk berkata-kata itu juga untuk kita semua gitu loh. Tuhan tuh juga mau menjanjikan kita tuh untuk hidup yang kekal. Siapa sih yang nggak mau dikasih hidup kekal? Kalau di dunia aku mah nggak mau hidup kekal di dunia selama 100 tahun itu, umur 100 tahun nggak mau ketuaan ya. Tapi kalau untuk selama-lama nggak ada nyanyi itu yang sampai Tuhan sampai di surga sana kan lebih enak kan untuk hidup kekal gitu. Di dalam kitab Yohanes 10 kan dikatakan juga gitu loh. Di 10:28 tuh diomong juga kalau Tuhan tuh menjanjikan hidup yang kekal gitu loh. Luar biasa janji Tuhan itu. Tuhan tuh mau menjanjikan, ya bukan cuman menjanjikan aja ya, tapi gimana caranya kita untuk mendapatkannya, untuk meraih janji itu, untuk menjalani janji itu, untuk menerima janji itu. Kembali lagi ke pribadi masing-masing kita. Apakah kita mau berkorban untuk Tuhan? Kita dikasih Tuhan tuh satu hari itu 24 jam. Berapa jam kita kerja, berapa jam kita di rumah, berapa jam kita untuk menyediakan waktu untuk Tuhan. Terkadang ya saat kita di Amerika begini, kadang tuh waktu tuh sulit ya, kita kerja kadang-kadang nggak connect, jamnya nggak klop atau gimana, pagi-pagi udah lari-lari, udah ngejar-ngejar kendaraan umum, yang naik kendaraan umum, terus harus Cileni yang hang ya? masa Enggak apa-apa. Berarti signal aku. Oke, lanjut Ci. sorry. Ya kembali lagi, kalau kita mau saat itu kan berarti kan kita mesti luangkan waktu, korbankan waktu, mungkin bangun agak lebih pagian, baru kita bisa beraktivitas. Kayak Kofil pernah bilang kan, ya memang betul itu Kofil bilang itu, sebelum dia menginjakkan kakinya ke lantai, ke bumi ini, kita wajib itu untuk menghampiri, untuk hadir, untuk apa dulu yang ngasih nafas kita, nafas baru kita setiap hari bangun tuh terima kasih, sekedar terima kasih aja sama Tuhan. Tuhan tuh seneng kok ngeliat kita. Apalagi kalau kita samperin Tuhan kita puji dia, kita sembah dia, kita eluk-elukan dia lebih lagi untuk senang kepada mengasihi kita gitu loh. Ya itu memang janji Tuhan juga gitu loh. Janji Tuhan untuk supaya kita bisa hubungan komunikasi sama Tuhan itu langsung horizontal begini kan. Jadi lebih akurat lah namanya.
istilahnya gitu. Terus kasih Tuhan itu sangat besar. Kita kan tahu, semua kita tahu kan, Tuhan tuh kasihnya tuh luar biasa. Dia rela mati buat kita di kayu salib untuk nebus semua kesalahan, dosa kita, penyakit kita, kekurangan kita, apapun dari kita tuh Tuhan sudah tebus di kayu salib. Nah, apakah balasan kita gitu loh? Kembali lagi kan kita, kalau kita mau nepatin, minta Tuhan nepatin janjinya, kalau kita mau terima janji Tuhan, ya kita harus benar-benar untuk apa tuh, nyediakan waktu buat dia lah. Kayak kita kalau mau ketemu pacar, mau ketemu pacar kan pasti nyediain waktu kan. Masa ya kita yang sudah dikasih hidupnya segala macam, udah Tuhan sediakan, sudah siapkan, sudah kasih gratis, masih kita tidak mau untuk apa, untuk deket sama dia gitu loh. Ini saya nggak mau lama-lama lagi, saya mau kasih contoh aja sedikit. Kayak saya di shock terapi sama Ci Ute 3 minggu yang lalu untuk gantiin posisinya Robert kan. Ya, saya bilang Ci Ute, saya ketawa sama Ci Ute, aduh Ci Ute, saya ngumpet gitu kan, dan saya kasih emosi ngumpet gitu loh. Ci Ute bilang, semangat Ci, kayak ini. Ya oke. Aku dalam waktu itu saya berdoa terus, sejak Ci Ute ngomong, saya tuh terus berdoa. Kok nggak dapat apa sih ini Tuhan? Kok nggak dapat terus? Aku udah frustasi, aku udah pengen teks Ci Ute, kayaknya mau diganti aja ada Ci Ute, aku mau bilang gitu. Tapi ya Tuhan tuh baik loh. Sampai kemarin saya udah siapin. Ternyata tadi itu pas di tempat kerja saya masih bukan berargu sih. Sampai bertanya-tanya terus sama Tuhan. Tuhan, aku tuh nggak tahu mau ngomong apa sih Tuhan. Tolong Tuhan kasih aku hikmat. Aku tuh nggak ngerti mau ngomong apa. Keluar aja tuh ayat. Keluar aja ini di janjinya Allah itu yang di Yohanes 3 poinnya yang 15-16 itu. Oh ini. Dan pas dengerin saat teduh, lah kok Philipnya juga ngomong kalau Tuhan di depan kita semuanya tuh pasti beres. Oh ya udah Tuhan, aku udah nurut aja. Datangnya telat juga saya. Maaf ya Ci Ute ya. Saya minta ampun Tuhan ampun. Bukan aku nggak mau nepatin, udah memang ya ada sesuatu lah yang tadi yang aku harus selesaikan gitu loh. Tapi akhirnya selesai juga, puji Tuhan. Ya, aku di ayat yang ya kalau kadang-kadang kan kita kadang-kadang suka bandel kan, kalau mau apa ini dia kayak saya kadang-kadang suka bandel ya. Manusia tuh hidup dari masih darah dan daging. Kadang-kadang tuh kalau Tuhan udah ngomong suruh ini, kadang-kadang masih ngebantah. Aduh Tuhan, tar dulu ya Tuhan, mau gimana sih Tuhan? Kadang-kadang masih apa tuh negosiasi sama Tuhan. Udah deh Tuhan, tar dulu deh Tuhan, aku masih ini Tuhan. Jangan sampai ya, aku takut sampai di loh Pak Tuhan, nah lo baru tahu kan. Aku udah banyak sih manusia zaman sekarang kan lihat aja banyak yang awalnya dia bersungguh-sungguh sama Tuhan, akhirnya juga kayak balon kempes hilang dari udara, dari peredaran. Ya kan kalau kita kan itu bukan, kalau kita sampai begitu kan itu bukan berarti kita pegang janjinya Tuhan, bukan, kita malah ninggalin Tuhan. Kadang ada yang demi apa nikah pindah agama, ada yang demi uang mau korbankan Tuhan Yesusnya juga, korupsi lah inilah, itu kan bukan sesuai dengan janji Tuhannya gitu loh. Ya jadi ya kita kembali lagi the point-nya, kalau kita memang mau mendapat janji Tuhan ya sungguh-sungguh sama Tuhan, kembali lagi kita harus ini horizontal ke Tuhan. Tangan kalau doa kan gini, nggak ada tangan doakan begini kan, tangan doakan begini, ini naiknya ke atas nih. Tuhan aku mau langsung naik ke atas itu loh. Jadi ya ayo kita sama-sama melayani untuk cari Tuhan semuanya, untuk terus bangun roh kita supaya Tuhan tuh mau untuk dengerin apa yang jadi keinginan kita, apa yang jadi kerinduan kita. Tuhan tahu apa yang jadi kesusahan kita, penyakit apa kayak kesusahan ini, bukan masalah finansial aja, semuanya apapun yang ada, mau cari jodoh kayak tentang anak, kayak tentang apa, kayak nggak gampang. Nah ini dia
lagi. Kalau kita udah jalan tuh nggak mulus loh, mau mau nepatin semuanya tuh sama Tuhan tuh jalan tuh nggak mulus. Pasti ada ground jalannya tuh ada jalan di jalanan tuh pasti ada ground jalan gitu loh. Tapi kan kalau kita berjalan sama Tuhan, Tuhan tuh percaya Tuhan tuh pegang tangan. Semakin kita dibawa naik kayak Raja Wali, semakin Raja Wali itu naik tinggi, semakin tiupan angin tuh semakin kenceng, dia semakin berat untuk ngepakkan sayapnya itu semakin berat ya. Dan itu kan nggak gampang juga memang, tapi ya, kita harus berusaha untuk tetap pada pendirian teguh. Jangan kok jangan sampai goyang iman kita untuk tetap sekali Yesus tetap Yesus. Apapun yang terjadi, mau digorok, mau diapain, sekali Yesus tetap Yesus. Apapun taruhannya. Terima kasih teman-teman. Sampai di sini saat ini ayo kita doa kembali lagi yuk. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Engkau boleh izinkan aku untuk sampaikan apa menjadi ajar kami Tuhan untuk selalu pegang akan janji-Mu Tuhan. Ajar kami terus Tuhan untuk menggapai apa yang Kau mau Bapa. Bukan yang aku mau, tapi yang Kau mau Bapa. Karena tanpamu Tuhan aku nggak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih Bapak Kau yang dengar semua cerita anak-anakku satu persatu Bapak. Hambamu nggak tahu Tuhan apa yang sedang dipergumulkan dalam kehidupan mereka, tapi aku percaya Tuhan Engkau yang sanggup Tuhan, Engkau yang sanggup mereka pulihkan mereka Tuhan, Engkau yang sanggup pulihkan mereka semuanya Bapak. Engkau yang mendengarkan semua seruan-seruan doa mereka. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, amin. Thank Kembalikan, you. kembalikan. Thank you, thank you. Thank you, Cileni. Ini bisa denger ya, by the way ya. Aku pakai headset soalnya. Oke, Udah bisa. bisa Good. ya. Thank you. Ya, aku tiba-tiba ingat lagu lama, lagu rohani yang itu judulnya tuh Janjimu Seperti Fajar di Pagi Hari tuh. Tuh dulu lagu kesukaan aku tuh. Jadi tadi yang Cileni bilang tentang janji Tuhan, kalau boleh aku uh, mungkin yang rema yang aku dapetin kayak seakan-akan ini termasuk aku jadi seakan-akan kita tuh suka take everything for granted karena Tuhan sendiri udah bilang dia akan kembali untuk kedua kali. Tetapi di dalam masa-masa perjalanan kehidupan Kristen kita tuh seakan-akan menganggap remeh kapan Tuhan balik lagi gitu. Kapan gitu. Orang-orang yang malah bilang tuh itu cuma kayak semacam fiction idea, bukan semacam hal-hal yang bakal akan terjadi gitu, prophecy kan. Eh, yang Tuhan udah genapi semua janji-janjinya dari perjanjian lama, perjanjian baru. Dan janji yang terakhir ini, kedatangannya ini adalah janji yang terakhir akan digenapi di dalam kitab Wahyu ini kan udah diceritakan juga kan. Um, ya dan ketika aku dengar lagu yang janjimu seperti fajar di pagi hari itu, janji Tuhan tuh seperti fajar di pagi hari. Setiap hari kalau kita bangun, kita lihat matahari. Kalau nggak ada matahari, gimana tuh caranya kita bisa hidup sampai sekarang kan? Jadi udah teramat sangat baik sih menurut aku. Um, ya kalau boleh mungkin kita ambil foto dulu ya, COT. Boleh ya? Oke. Boleh, boleh, boleh. Siap, siap. Halo, halo, Cool. boleh dibuka. Silakan yang bisa dibuka-buka ya. Rio, mana tuh anak? Tuh, Hmm? Liko. Ya, sip. Kak Vera, kalau bisa dibuka. Cewita, C Suryawati. Oke. Mungkin belum bisa, nggak apa-apa. Aku di sini aja ya. Satu, dua, tiga. Oke. Thank you, teman-teman. Um, dan aku mau sharing pengumuman dulu sekarang. Hmm, ya. Oke.
Welcome home, teman-teman. Udah hari Rabu lagi, CG Ohio. Um, tem apa tahun 2025 temanya ini adalah The Year of Victory and International Blessing. Visi gereja kita adalah gereja sel yang apostolik dan profetik. Misinya itu 1.000 gereja lokal yang kuat dan 1 juta murid. Dan tema bulan Mei ini adalah hidup di dalam visi ilahi dan penyediaan Allah. Nah, Connect Group yang teman-teman mungkin yang masih baru, in Connect Group itu adalah komunitas kecil yang membangun iman dan pertumbuhan rohani melalui persahabatan yang tulus dan kebenaran firman Tuhan. Ini adalah home for everyone dan tempat untuk bertumbuh menjadi seperti Kristus. Kita ada ibadah service di hari Minggu, khususnya buat teman-teman yang di New York ya. Uh, jam 2.30 PM, lokasinya di Our Savior New York Church di Rego Park 921463 Drive. Uh, buat teman-teman yang belum punya GMS app, silakan boleh di-download. Aplikasinya ada iPhone sama Android. Di dalam GMS app ini yang aku dapeti itu banyak banget ya. Kayak ada renungan harian, terus ada firman-firman juga, firman-firman yang bisa memberikan kita hikmat ketika kita mungkin stuck di dalam pergumulan kita. Kadang-kadang kita buka tuh sesekali suka ada pop-up kan muncul, oh firman ini nih, firman ini kayak semacam reminder buat diri kita sendiri. Jadi eh, buat aku sih sangat bermanfaat sekali ya. Kalau teman-teman ada yang belum belum download, silakan download. Dan di sini ada Connect Group Family, on-site maupun off-site. Dan schedule-nya di sini ada ya dari hari Senin, Selasa, Senin sampai Minggu, pretty much. Di sini juga ada CG Eagle Kids, hari Sabtu, Selasa, Rabu, Jumat, ya Selasa, Rabu, Jumat, dan Sabtu. Dan kalau teman-teman mungkin ada yang berhalangan hari-hari tertentu kerja nggak bisa, ini boleh silakan diambil, dipilih harinya. Salah satu, salah dua, diborong semua juga boleh. Ya, jadi di sini kita waktunya emang udah di-setup sedemikian rupa biar semuanya teman-teman tuh bisa ambil bagian dan bisa tertanam di dalam CG. Sunday service-nya ini ada di GMS Philadelphia setiap hari Minggu jam 10, di Austin juga setiap hari Minggu, um, GMS Atlanta juga setiap Minggu, dan khususnya buat GMS Scranton ini dan GMS Tampa ya, setiap minggu pertama dan minggu ketiga. Dan GMS Toronto juga ada setiap minggu service-nya. Di sini juga ada um, contact person-nya buat teman-teman yang mungkin mau hadiri service-nya, boleh dikontak orang-orang yang bersangkutan. Di sini ada nomor teleponnya juga. Oke, sekian dan terima kasih. Kita balik ke laptop. Um, ya, oke. Sekarang um, boleh ya, COT kita masuk sesi sharing ya. Ya, jadi thank you banget Celeni buat firmannya. Aku bisa diingatkan lagi tentang janji Tuhan ya. Janji Tuhan itu sebenarnya dari perjanjian lama, perjanjian baru. Aku masih belajar juga Alkitab, tapi yang aku dapetin tuh benar-benar banyak banget janji Tuhan. Dan kita dan khususnya aku sendiri nih, kadang-kadang tuh yang aku rasain gini, kadang masalah kecil gitu bisa ruin the whole day, ruin your day gitu pada hari itu. Misal kita ada something, oh ketemu orang yang mungkin yang sedang tidak dalam keadaan yang baik, dan orang itu misalnya melakukan hal-hal yang kurang baik buat kita gitu kan. Jadi tuh hari kita tuh bisa
terganggu pada saat itu juga. Dan aku sering sekali, khususnya lagi naik subway gimana, ketika kita lagi jam 7 jam 8, biasa sih jam 8 naik subway gitu, ketemu orang-orang yang sedikit kayak risih lah gitulah, kayak buru-buru dan mungkin sedikit kasar secara tidak langsung gitu. Jadi yang aku mau bilang tuh, ketika kita bertemu kadang-kadang dengan keadaan pergumulan seperti itu, kita tuh mesti balik lagi ke janji Tuhan ya. Karena janji Tuhan tuh buat aku tuh seperti aku setiap hari bisa bangun pagi, bisa buka mata, masih hidup, masih bisa bernapas. Itu buat aku tuh udah mujizat. Jadi mujizat itu terjadi setiap hari buat diri aku sendiri gitu. Bukan cuma mujizat karena ada hal-hal yang kita butuhkan, ya itu juga mesti itu sebagai bonus juga. Tapi mujizat itu terjadi em, khususnya ketika kita bisa bangun pagi, masih bisa makan, ya kan masih masih sehat, itu mujizat. Dan itu janji Tuhan yang aku pegang setiap hari kan. Ya, sekecil apapun itu, ya aku masih berusaha untuk mengingatkan diri aku sendiri. Itulah janji Tuhan buat diri aku sendiri gitu. Anyways, ya silakan teman-teman, mungkin ada yang mau komen, mau tambahin, mungkin ada yang mau kesaksian, sharing, boleh di unmute, silakan. Mungkin dari aku pilih ini deh, ke C. Lisna deh, mungkin bisa tambahin dikit atau sharing, silakan. Tahu aja aku udah siap kok saat. Iya, kayaknya udah tadi aku juga ada feeling sih, kayaknya nih mau sharing nih. Aduh. Oke. Sebenarnya dari ayat yang tadi Ci Leni sharingkan, Yohanes 3 ayat 1-23, aku tuh udah lama banget ngebold di yang 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ini aku bacakan secara singkat, cepat ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniai anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya ia tidak akan dihukum, barang siapa tidak percaya ia tidak akan berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia tidak menyukai kegelapan. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukannya benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Nah, sesuai dengan tema yang dibawakan sama Cileni mana ya? Oh, iya, kameranya itu matiin ya. Janji Allah. Ya, di sini aku lihat ya bahwa Tuhan aja mengirimkan anaknya yang tunggal gitu kan untuk menyelamatkan hidup kita manusia, untuk memberikan satu kehidupan baru untuk kita sebagai manusia, untuk kita sebagai anak-anaknya, untuk masuk ke dalam terang yang Dia kasih ke kita gitu loh, maksudnya kan untuk hidup di dalam hidup yang kekal. Itu kan janji Tuhan untuk kita gitu kan. Nah, ibaratnya tuh ya seperti tadi Cileni udah bilang, fasilitas sudah diberikan, segala macam sudah diberikan gitu kan. eh Lalu apalagi sih yang kita minta gitu loh. Oh iya, Kak, iya nggak apa-apa, Kak Vera. Ya apalagi sih yang kita minta. Kayak tadi pagi aku kan sempat ikut OCG onsite juga di sini gitu kan, bahwa em, aku sempat aku entah kenapa dalam bulan ini aku tuh dapat tentang em, mana ya tadi, bentar ya. Nih, aku tuh dapat di Yohanes 18, masih di Yohanes juga, cuman bedanya ini di Yohanes 18, Yohanes 8 ayat, eh, ya benar, Yohanes 8 ayat 11. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Tahu ya tentang perikop ini, di mana seorang gadis yang berzina itu dibawa ke, apa, dibawa sama
orang-orang yang ingin melempar dia pakai batu gitu loh kan. Tapi ternyata Tuhan bilang siapapun yang berdosa, siapapun merasa tidak berdosa silakan lempar dia dengan batu, tapi dia tertunduk kepala, Tuhan Yesus tertundukin kepala sambil menulis-nulis gitu kan. Kalau aku dengar cerita dari Pastor Philip, mungkin dia menuliskan, oh kamu dosanya ini, kamu dosanya ini, kamu dosanya ini gitu kan di bawah. Akhirnya orang-orang yang mau melempar ngelihat, oh ya gila, aku ditulis loh, aku dikasih tahu loh dosa aku ini, aku nggak mau melempar dia, aku nggak bisa melempar dia karena aku juga berdosa gitu kan. Akhirnya satu persatu meninggalkan wanita yang berzina itu gitu kan. Nah, di sini aku tuh bilang aku itu seorang manusia bukan dari aku ini manusia bukan terlahir dengan manusia yang suci kayak tong samcong ya kalau dalam bahasa Sun Gokong gitu kan nggak ada suci gitu kan maksudnya aku terlahir dari manusia yang berdosa gitu loh. Nah, di saat Tuhan bilang pergilah dan kalau nggak ada orang yang menghakimi kamu berarti aku pun tidak akan menghakimi kamu dan kamu pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Berarti Tuhan itu sudah memberikan satu kehidupan baru untuk aku gitu loh. Nah, Tuhan selain dia memberikan kehidupan yang baru untuk aku, dia pun menjanjikan kekekalan. Hanya saja kembali lagi kepada diri kita sendiri. Kita mau nggak mengambil kekekalan tersebut. Nah, terlepas dari Yohanes 8 ayat 11 ini, aku pun tiba-tiba teringat dengan yang 9 orang kusta itu loh, ya kan? Nah, 9 orang kusta itu kan dari 9 orang itu udah disembuhkan nih. Ternyata yang kembali satu gitu kan. Akhirnya kan Tuhan Yesus bertanya, loh yang lain kemana? Kenapa cuma kamu yang kembali? Kayak gitu kan. Nah, entah kenapa aku tuh selalu berpikir, ini aku Tuhan, aku yang kembali dari penyakit kusta itu. Even amit-amit ya, misalnya secara duniawi aku nggak penyakit kusta, tapi aku anggap itu adalah sebagai dosa. Yang tadinya sudah disembuhkan, yang tadinya sudah disuruh pergi, pergi pergilah dan jangan berbuat dosa, tapi aku kembali lagi kepada Tuhan setelah melepaskan semua dosa-dosaku, setelah melepaskan semua penyakit-penyakitku gitu loh. Nah, aku kembali lagi untuk meminta kekekalan hidup daripada Tuhan gitu loh kan. Dengan cara ya seperti itu. Jadi aku harus taat, setia kepada Tuhan dan berbuah di dalam Tuhan juga. Seperti itu. Nah, di sini kan dalam firman apa sih judul apa tadi hmm, tema kita di bulan ini adalah bentar ya. Loading internet, maaf ya. Gimana sih Hidup tema dalam kita? visi ilahi dan penyediaan 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 alali. Nah, itu ya, hidup di dalam visi ilahi dan penyediaan Allah. Jadi kita tuh, nah di sini tuh aku entah kenapa aku terketuk gitu. Aku curhat sama Ci Ute, Ci, beberapa kan kemarin-kemarin aku juga sempat ngomong ya kalau di sini beberapa kemarin itu aku merasa kering banget rohani itu kering banget. Gimana caranya ya Tuhan supaya aku tuh bisa terasa segar kembali supaya aku tuh bisa merasakan kasih mula-mula lagi dan kayak seger gitu loh, kayak hutan yang segar, yang penuh dengan air, yang pokoknya seger deh ibaratnya kayak gitu. Aku tuh merasa kekeringan banget. Sampai aku tuh bilang aku nggak tahu harus bagaimana. Aku memuji menyembah Tuhan pun aku nggak bisa merasakan hadirat Tuhan gitu loh. Something happen with me gitu loh. Kan saya sesuatu yang pokoknya sesuatu yang nggak bener nih gitu loh. Akhirnya aku tuh kayak berusaha untuk mulai ngikutin CG aku kan udah ngomong juga sama Ciuta ya, aku ikuti CG onsite, aku ikutin ini, ikutin itu gitu kan. Walaupun memang sempat terhalang sama kerjaan kemarin hari Minggu aku harus kerja gitu loh. Tapi di sela-sela aku libur kayak tadi akan aku libur. Pagi tadi aku CG, hari malam ini aku juga CG gitu. Saking hausnya aku, haus banget, kering banget, rindu banget. Aku tuh pengen taat, pengen setia di bawah Tuhan, tapi juga bukan berarti aku cuma duduk diam doang gitu loh. Tapi aku ingin aku tuh ini aku loh Tuhan utus aku ingin dipakai Tuhan kayak gitu loh karena caranya bagaimana ya udah aku cuma bisa saat ini yang bisa aku lakukan adalah aku melayani di dalam CG, aku bertumbuh di dalam CG, setelah itu aku melayani dan berbuah, sharingkan firman-firman. Mungkin aku masih belum ketemu sama orang-orang yang orang asing ya, maksudnya orang asing dengan menggunakan bahasa asing mungkin masih belum sampai ke sana. Tapi aku percaya saat aku sudah punya niat, saat aku sudah punya keinginan, kerinduan untuk datang kepada Tuhan, untuk melayani, untuk pakai inilah aku Tuhan, utuslah aku gitu kan, melayani di dalam CG. Aku percaya akan ada jiwa-jiwa yang bisa aku selamatin melalui kesaksian hidupnya aku, melalui firman-firman yang aku sharingkan. Nah, seperti itu. Jadi aku jujur sharing firman yang dikasihkan sama Ci siapa Ci Leni itu
mengingatkan aku kembali gitu loh, bahwa Tuhan aja mengirimkan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan hidup kita gitu loh. Masa kita sebagai manusia yang Tuhan sudah selamatkan tidak ingin menyelamatkan jiwa-jiwa yang lain yang di luaran sana tuh kayak membutuhkan loh kan. Aku jadi ingat satu film, aku nggak tahu sih Cici Koko yang di sini masih ingat nggak, film dulu banget ini dibuat dari tim orang GBI deh kayaknya ya. Yang memerankan itu salah satunya adalah artis tapi udah lama banget sekarang, udah nggak, udah pensiun dari artis tapi dia masih muda gitu loh. Aku lupa sih, tapi intinya dalam film itu tuh dia bilang gini, dia tuh aktif banget di dalam gereja, aktif banget. Nah, dia ada satu teman ini tuh kayaknya aku lupa sih filmnya tuh dia Kristen atau bukan, tapi intinya teman ini pernah ngomong ke dia. Misalnya contohnya ya, contoh aku sama CUT gitu kan. CUT tuh aktif banget. Ini cerita dalam filmnya, aku cuman ganti tokohnya aja gitu ya. CUT aktif banget. Aku tuh kering, aku tuh rindu, aku tuh merasa aku hiburannya banyak. Aku anak orang kaya, aku punya segala-galanya, tapi aku merasakan kesendirian. I feel alone gitu kan. Nah, akhirnya aku tuh bilang, CUT, bawa dong aku ke gereja kamu. Aku mau dong lihat aktivitas kamu. CUT tuh bilang, oke nanti ya kita janjiin waktu. Janji. Lepas janji, hilang gitu loh. CUT tuh saking sibuk dengan kegiatan di gereja, akhirnya oh ya nanti ya aku saat ini lagi di gereja nih belum sempat gini. Sampai satu ketika yang aku ini tokoh ya, bukan aku ya, tokoh ya, harus mengalami sakit parah dan aku bukan sakit parah deh. Sampai satu ketika aku pergi ke eh, dunia malam dan akhirnya mabok-mabokan dan akhirnya aku mengendarai mobil dan tertabrak. Nah, ini cerita dalam tokoh film tersebut ya. Si cewek itu meninggal. Akhirnya meninggal dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Nah, di malam itu juga Ciute diizinkan untuk bermimpi gitu loh. Ini contoh ya, contoh ya, just tokoh film artis ya. Jadi si cewek itu diizinkan bermimpi dan dalam mimpinya itu aku ngomong gitu loh. Maksudnya ini tokoh juga ya, aku ngomong gitu loh. Kamu jahat, kamu jahat Ciute. Aku rindu loh untuk datang ke gereja. Tapi kamu itu nggak, nggak, kamu nggak ngajak aku. Justru kamu malah terjerumus, justru kamu malah menikmati kesibukan kamu sendiri. Kamu itu egois gitu loh. Kamu melayani tapi kamu hanya untuk diri kamu sendiri. Kamu tidak pernah share ke orang lain. Kamu tidak pernah berbagi ke orang lain. Kamu tidak pernah em, apa eh, rindu untuk menyelamati orang lain. No gitu loh. Nah, malam hari itu Ciuta nggak tahu kalau ternyata aku sudah meninggal gitu kan Ciuta. Akhirnya eh, besok paginya Ciuta baru mau datangin ke tempat aku nih. Begitu pas datang ternyata Ciuta melihat itu rumahnya tuh semua sudah berkabung gitu loh. Dan di sana itu terjadi satu penyesalan yang luar biasa. Ini contoh tokoh ya Ci. Ini nggak ada unsur sinis, unsur unsur apa segala macam. Ini dalam filmnya. Nanti aku coba share dari YouTube. Aku cari dulu ya. Nanti aku share di grup ya. Ini filmnya real. Belakangan ini aku teriang-iang dengan film itu. Dan aku teriang-iang dengan firman ini juga, maksudnya pergilah dan jangan berbuat dosa lagi gitu loh. Nah, jujur aku punya satu temen, dia itu gay. Awalnya tuh udah oke gitu kan, dia udah pokoknya masih bisa terkontrol dan sekarang ternyata dia pindah dengan pasangan hidupnya sesama gay. Dan aku tuh ngerasa takut gitu loh. Aku takut banget, Tuhan. Aku ini saat ini sedang mengalami kekeringan rohani, Tuhan. Tapi aku mendengar bahwa dia pindah dengan tinggal bareng dengan pasangannya ini gitu loh. Aku takut Tuhan, aku takut karena entah kenapa aku ngerasa aku pernah pernah aku nggak tahu ini ngeroh atau apa, aku nggak ngerti, tapi aku pernah antara mimpi atau enggak pernah kayak mendengar suaranya tuh dia minta tolong gitu loh. Dia minta tolong untuk aku bawa dia ke dalam gereja gitu loh. Nah, jadi aku tuh kayak takut banget Tuhan, aku bilang hari-hari ini tuh dia yang bikin aku tuh harus lebih lebih aktif lagi, harus lebih ini lagi untuk menyelamatkan jiwa supaya aku terus doakan dia, maksudnya harus lebih aktif lagi dalam Tuhan ya, dalam saat teduh, dalam doa lah ibaratnya untuk bisa menyelamatkan jiwanya dia gitu loh. Jadi yang pengen aku maaf panjang kali lebar nih jadi ceritanya. Ya, jadi intinya aku tuh hanya pengen, maksudnya pengen sharing janji Tuhan itu memang seperti yang tadi Ci Leni bilang, janji Tuhan itu kekal, tapi kita juga harus berbuah di dalam Tuhan. Nah, yaitu kita harus membawa jiwa-jiwa. Nah, kita harus berdoa, jiwa mana sih yang kering, jiwa mana sih yang rindu untuk kita doakan, untuk kita bawa kembali ke dalam Tuhan gitu loh. Nah, kita bisa puasakan, kita bisa ini kan doakan mereka kayak gitu. Nanti aku juga pengen minta didoakan juga ya untuk teman aku yang
satu ini. Aku rindu banget sih, benar-benar rindu banget untuk bisa nyelamatin dia kayak gitu. Itu aja sih. Maaf ya jadi ngelenceng nih ke kanan dan ke kiri nih. Nggak apa-apa. Thank you semuanya Bagus, dan bagus. Cikat. Thank you buat ini kesaksiannya. Jadi tadi Thank you yang kok. yang Lili cerita tentang orang yang udah meninggal sebelum diselamatkan itu aku teringat tentang KKR-nya si Pastor Philip ya, yang di New York, ketika dia menceritakan teman dia yang udah janji hari Minggu mau datang ke gereja, tetapi nggak taunya pas malam sebelumnya tuh kena sakit jantung. Kalau nggak salah sih gitu ya, sakit apa gitu, sakit jantung, terus dia meninggal. Dan itu meskipun ada sedikit penyesalan, tapi sebenarnya Pastor Philip juga udah berusaha berusaha sebelum-sebelumnya udah berusaha untuk invite dia datang ke gereja. Dan sayangnya sayangnya itu waktunya pas kebetulan ya dia udah kena sakit jantung, nggak bisa datang padahal udah janji mau datang hari Minggu. Em, ya thank you banget Li buat kesaksiannya, sangat memberkati. Boleh teman-teman yang lain silakan. Em, Mungkin Ko Henry Tan bisa sharing dikit atau kesaksian atau ada yang mau ditambahkan. Nggak ada, semua udah sempurna. Ya, terus saja bersekutu dengan Tuhan. Kita butuh Tuhan. Em, Kita ber-CG bukan atau kita beribadah itu bukannya supaya Tuhan tambah sayang dengan kita, karena Tuhan sudah sayang, tapi menjadikan kita tambah sayang sama Tuhan. Jadi Hmm. kebalikannya itu yang saya pelajari, dan tema khotbahnya sore ini sangat bagus karena eh, banyak orang di luar sana ya yang bukan non-Kristen itu yang putus harapan. Banyak. Kita sendiri nggak tahu, tapi saya yakin banyak. Saya nggak tahu keadaan di Indonesia, tapi keadaan di Amerika ini sebetulnya nggak baik-baik saja ya. Banyak orang yang di PHK, kanan kiri, kemarin Walmart PHK, padahal perusahaannya masih untung, tapi juga tetap PHK. Saya sendiri juga barusan mengalami PHK, ya. Tapi Tuhan um, pelihara, dan inilah ya panggilan kita ini, ya, gimana kita menjadi um, berkat buat orang. Kalau kita berpikir kalau mengabarkan Injil itu adalah suatu beban, itu mestinya keliru. Karena mengabarkan Injil adalah sebuah ungkapan kasih. Bagi saya itu sama seperti Tuhan yang ingin menjangkau ya. Tuhan yang ingin menjangkau orang-orang. Tuhan yang kita sembah beda dengan keyakinan di agama lain. Tuhan yang kita sembah ini Tuhan yang menjangkau. Ya, Tuhan yang rendah hati. Itu aja yang bisa saya share, bersyukur dengan tema sore hari ini. Mengingatkan saya kembali untuk semakin setia pada Tuhan. Terima kasih. Thank you Ko Henry. Nanti boleh kalau nggak keberatan nanti juga kita bantu doa ya Ko Henry buat pekerjaan eh, selanjutnya. Nanti sama-sama kita corporate praying. Aku udah nggak Oh, apa-apa, Kon. Ya, oh, udah ya, ini ya, udah aku udah nggak apa-apa. nggak apa-apa. Oke, oke, siap, siap. Ya, ya. Oke, ya, thank you. Kojo udah ini nih, udah on nih, Udah join. udah join ya. Maksudnya Ko Shalom Henry itu Kojo. udah kerja lagi sekarang ya, Ko? Ya, ya, betul. Oh, ya udah, oke, oke. Udah join. Oke, oke. Yuk Kojo, mungkin bisa sharing dikit Kojo, dengar suaranya yang lagi di Indo juga. Halo, Iya, Shalom udah semua. lama nih. Sorry, Shalom. saya baru bangun.
karena dengar Ute tadi di ruangan lagi dengar suara kalian. Jadi saya bangun dan rindu gitu mendengar suara kalian. Walaupun masih jet lag ya, masih ngantuk banget. Jadi saya tutup kamera. Ya, tadi saya sempat dengar dikit sih ke tempat Ute ya, maksudnya tentang janji Tuhan ya. Ya, kalau dibilang janji Tuhan, saya tiba-tiba teringat dengan Abraham ya. Abraham juga menerima janji Tuhan ya, yang sudah cukup lama ya, bahkan sampai puluhan tahun gitu ya. Nah, saya teringat di dalam Galatia 3 ayat 29 dikatakan gini, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah ya. Jadi kita ini keturunan Abraham gitu teman-teman ya. Sama juga seperti Abraham ya. Janji Tuhan itu berlaku untuk setiap orang yang percaya sama Tuhan. Ya. Jadi kenapa ya tiba-tiba tuh waktu ngomong janji Tuhan saya nanya sama Tuhan temanya apa? Janji Tuhan. Waduh, janji Tuhan apa? Saya teringat waktu Abraham ya. Ketika dia menunggu anak ya Ishak gitu ya, begitu cukup lama gitu ya. Dan akhirnya dia mendapatkan sesuatu. Bahkan dia imannya tuh diuji sama Tuhan gitu ya. Itu luar biasa gitu. Dan kenapa artinya kita tuh sebagai orang percaya tuh kita tuh bisa menerima janji Tuhan karena ini semua berlaku untuk semua orang gitu ya. Dan dikatakan juga janji Tuhan itu sangat mahal ya, dan berlaku disediakan bagi orang yang mau percaya dan mengikuti Kristus gitu. Dan itu diberikan Tuhan tuh cuma-cuma. Karena barang siapa yang mau bertobat ya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, janji Tuhan itu berlaku gitu ya. Jadi janji Tuhan itu bukan hanya untuk apa ya? Misalnya kita lagi ngadapin tantangan atau ujian ya. Ya, jadi kalau kita misalnya lagi berdosa yang tadi yang Lisa tuh bilang wanita pendaran atau misalkan tadi ada yang orang itu meninggal tiba-tiba aku tidak bisa menyelamatkan dia, itu masih tetap berlaku ya. Jadi janji Tuhan itu tidak akan mengubah atau menggoyahkan untuk apapun yang kita sedang lakukan gitu ya. Makanya di dalam Mazmur 27 ayat 14 dikatakan apa? Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Artinya apa? Janji Tuhan itu dinantikan gitu ya. Sampai tergenapi dan pasti tergenapi. Pasti tergenapi, teman-teman. Jadi jangan pernah takut bahwa kita sebagai orang percaya sama Tuhan itu, aduh, kok Tuhan belum jawab doa saya? Kok Tuhan itu kok merasa kayaknya kok menghilang dari hidup saya, kok saya lagi ada tekanan, ada ujian, kok merasa Tuhan itu kok nggak hadir gitu ya. Enggak, teman-teman ya. Itu cuma perasaan teman-teman, itu kedagingan teman-teman gitu ya. Yang merasakan seperti itu. Ya, tapi untuk mengalami janji Tuhan itu di dalam kehidupan itu ada syaratnya. Tahu nggak syaratnya apa? Ya kan? Saya teringat waktu janji Tuhan itu kepada Yosua. Dikatakan di dalam Yosua 1 ayat 3 dikatakan begini. Setiap tempat yang kau injak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, ya kan? Artinya apa? Ya, dikatakan apa? Persyaratannya, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hukumku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri, janganlah engkau lupa, ya, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Itu di dalam Yosua 1 ayat 7 sampai 8 firman Tuhan mengatakan itu, ya. Jadi janji Tuhan itu cuma satu, ada syaratnya, harus tinggal di dalam firman Tuhan, ya. Jadi nggak bisa kita menerima janji Tuhan kalau kita tuh nggak hidup di dalam firman Tuhan, ya. Bahkan tadi saya ada juga ini di dalam Yohanes 15, saya dapat lagi tadi, coba saya cari lagi. Ayat 7 dikatakan, bentar ya, saya lagi buka ini, kok nggak bisa sih. Janji Tuhan, nggak bisa nih. Ya, jadi barang siapa tinggal, intinya gini, barang siapa tinggal di dalam Tuhan ya, di dalam firman-Nya, engkau akan menerima janji-janjinya gitu loh. Ya, jadi kuncinya cuma satu, tinggal di dalam firman. Kalau tadi Pak Heritan bilang ya saya ikut CG bukan karena kewajiban gitu ya, bukan karena gimana, tapi karena kerinduan dia sama Tuhan gitu ya, kerinduan dia untuk mengenal Tuhan lebih lagi, ya itu penting gitu ya. Makanya kalau tadi Cileni bilang jangan lupa saat teduh, jangan lupa baca firman, itu penting gitu ya, untuk kita menerima janji Tuhan. Kita nggak akan tahu janji Tuhan itu kapan digenapi
ya. Tapi pasti digenapi. Cuman tidak tahu kapan terjadi, ya. Tapi Tuhan udah pasti janjinya. Itu pasti ya dan amin gitu ya. Jadi tetap kita itu belajar untuk kita mengerti ya, dalam firman Tuhan. Ya, belajar taat melakukan firman. Jangan hanya menuntut Tuhan aja gitu ya. Tapi kita juga harus melakukan namanya kewajiban, yaitu tinggal dalam Tuhan. Ya, contohnya apa? Ya baca firman yang tadi saat teduh Reni bilang. Ya, ya kita juga belajar untuk mengerti apa yang jadi kehendak Tuhan. Kadang-kadang kita tuh jangan cuma maunya tuh Tuhan ngerti kehendak saya. Tuhan tuh maunya ngerti apa yang saya mau. Tapi kita ngerti nggak selama ini sih apa yang Tuhan mau? Ya kan? Apa yang Tuhan rindukan? Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Ya, kita hidup ini bukan sebagai orang yang percaya saja, yang mengenal pribadi Tuhan, tapi kita hidup untuk lebih lagi mengenal apa yang Tuhan mau, gitu kan? Kalau tadi Risna bilang itu bahwa contoh gitu ya, misalkan, aduh, nanti kalau orang itu meninggal dan cerita kisah film itu gimana? Ya ini, iya, yang Tuhan rindukan adalah bahwa kita itu bisa menangkan jiwa, ya kan? Dan kalau tadi Pak Heritan tadi bilang begitu banyak orang-orang yang di luar sana belum kenal Tuhan gitu ya, yang mereka tuh butuh gitu ya. Nah, inilah kita yang sudah kenal Tuhan, dan inilah yang Tuhan rindukan, bahwa kita itu bisa menjangkau setiap mereka, ya kan? Bagaimana kita bisa menjangkau mereka kalau kita nggak ngerti firman Tuhan? Bagaimana kita bisa memenangkan mereka kalau kita sendiri nggak ngerti gitu tentang firman dan kebenarannya, dan kita nggak tahu siapa Kristus gitu, itu nggak bisa gitu. Makanya kita perlu, ya, kita tuh belajar terus. Kita selama jadi murid Kristus itu nggak akan pernah berhenti. Namanya murid itu selalu belajar dan belajar, mengenal lebih lagi, ya. Apalagi kita itu manusia yang hidup di dunia ini. Nggak mungkin kita tuh nggak jatuh dalam dosa. Nggak mungkin kita tuh, ya, kedagingan kita tuh masih kuat, ya, maksudnya bisa keinginan daging itu masih kuat untuk kita bisa melakukan namanya hal-hal yang gak berkenan sama Tuhan. Makanya kita perlu diperbaharui terus gitu ya, untuk kita mengenal pribadi Tuhan. Ya, kalau tadi Risna bilang saya tuh aduh kayaknya kosong atau gimana, cuman satu kuncinya, tinggal di hadirat Tuhan. Bagaimana tinggal di hadirat Tuhan? Tinggallah di dalam firman-Nya. Ya, tinggallah di dalam firman, karena firman itu adalah Allah sendiri, ya kan? Firman itu adalah Tuhan gitu ya. Karena di dalam firman itu bisa memerdekakan setiap belenggu apapun, setiap kutuk-kutuk apapun, setiap apapun sakit penyakit itu Tuhan bisa bebaskan. Nah, makanya pentingnya kita itu jangan menjauhi dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti CG, ibadah dan sebagainya. Itu jangan menjadi satu kewajiban buat kita untuk datang ya. Karena kalau kita nggak datang hari Minggu, aduh kayaknya nggak afdol gitu ya. Kayaknya ada satu yang kurang ya. Karena itu menjadi kewajiban. Tapi jangan menjadi satu kewajiban, tapi menjadi satu kerinduan. Menjadi sesuatu yang membuat kita tuh, aduh, aku mencintai Tuhan, bukan karena apa ya, jadwal setiap minggu atau misalnya setiap CG atau setiap ibadah gitu kan, tapi kerinduan. Kalau kita punya kerinduan yang lebih gitu sama Tuhan, saya percaya Tuhan akan puaskan. Bahkan ya bisa ngomong, CG itu kita bisa ikut kayak tuh Yosef tuh ya. Yosef tuh ikut CG tuh tiap hari Senin, mungkin Selasa, Rabu gitu ya. Nah itu kerinduan. Saya yakin Yosef itu sama Vivi pasti punya kerinduan, ya kan? Bukan hanya ikut, aduh saya nggak punya waktu luang banyak dan saya udahlah iseng-iseng deh ngikut aja gitu. Jangan gitu loh, ngerti nggak? Ya jadi ini satu kerinduan itu ya. Jadi itu membuat kita tuh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Itulah namanya murid Kristus gitu, ya. Jadi itu aja yang saya mau bagiin. Janji Tuhan itu pasti ya dan amin dalam hidup kita. Jadi teman-teman gak usah khawatir tentang janji Tuhan. Kalau teman-teman sama ini masih bergumul ya, masih hidupnya kok kayak begini-begini aja, kok nggak ada perubahan, percayalah gitu ya, bahwa Tuhan itu memberikan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kita pernah doakan, apa yang kita pikirkan, bahkan lebih ya. Tuhan itu tidak memberikan kita itu gini, berkat itu dalam arti materi ya. Berkat itu dalam arti sesuatu yang bisa kita lihat dengan sudut pandang mata kita sebagai manusia. Enggak. Kita bisa berdiri sampai hari ini, kita bisa sehat hari ini, kita nggak sakit ya, itu adalah berkat yang luar biasa. Kita bisa ikut CG, kita bisa ikut namanya ibadah, kita punya komunitas, kita bisa bekerja, itu adalah berkat. Ya, yang saya bilang tuh berkat gitu. Jadi jangan sesuatu berkat itu ekspektasinya tuh apa yang kita mau melebihi dari apa yang kita alami, jangan. Ya, berkat itu adalah kita coba rasakan. Hari ini kita bisa napas.
Ya kalau kita melihat begitu banyak orang-orang di rumah sakit yang tertepar gitu ya, mereka butuh oksigen, mereka butuh sakit, yang bahkan mereka pengen sembuh, itu susah banget. Kita bisa sehat sampai hari ini, itu adalah berkat. Itu adalah kita mengucap syukur. Jadi ya, jadi saya bilang nggak ada kata untuk kita tuh nggak bisa namanya mengucap syukur sama Tuhan. Nggak ada kata yang kita bilang apa ya? Ya saya hidup gini-gini aja, ya kan? Ya rutinitas saya begini-begini aja gitu ya. Saya ini juga nggak ngalamin apa-apa, ya biasa-biasa aja. Enggak. Ya, tapi kok kita bersyukur kita bisa hari ini berdiri, kita bisa bekerja, ya kita bisa bertemu dengan keluarga, anak dan sebagainya. Itu adalah berkat gitu loh. Itulah janji Tuhan, ya. Janji Tuhan itu bukan sesuatu yang kita minta mobil, kita minta rumah, ya kita dapat, baru itulah namanya kan janji Tuhan. Tidak, teman-teman. Ya, bukan karena itu kalau menurut saya ya. Jadi janji Tuhan itu udah pasti Tuhan akan genapi. Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan tahu waktunya Tuhan yang terbaik, ya. Dan saya juga ngalamin dalam kehidupan saya bagaimana janji Tuhan digenapi. Ya kadang-kadang kalau saya mikir balik lagi, kok janji Tuhan kok seperti ini? Tapi kok saya ngalamin janji Tuhan itu luar biasa gitu. Wow, melebihi dari apa yang saya inginkan, melebihi dari apa yang saya doakan, gitu. Mencakup semuanya. Baru saya mengerti, oh ini namanya janji Tuhan. Oh ternyata apa yang saya doakan itu ternyata itu nggak seberapa dengan apa yang Tuhan kasih lebih daripada apa yang saya doakan. Itu saya ngalamin teman-teman. Makanya saya bisa ngomong gini kenapa? Karena saya juga sama seperti teman-teman ya. Kalau namanya janji Tuhan itu misalnya aku pengen kerjaan Tuhan, aku pengen punya rumah, aku pengen punya mobil itu boleh gitu ya, bukan nggak boleh. Tuhan bilang minta apa saja, ya kan? Ya, minta apa saja di dalam firman-Nya ya, maka aku akan memberikan kepadamu. Ya, berarti bukan berarti minta apa saja yang Tuhan kamu minta dan Tuhan tidak berikan, berarti bukan berarti Tuhan tidak menggenapi, bukan gitu ya. Jadi saya cuma bilang sekali lagi bahwa Tuhan punya cara yang terbaik, ya kan? Tahu yang terbaik ya dari apa yang kita butuhkan. Itulah Tuhan kita, itulah Bapa kita yang luar biasa, yang benar-benar Dia itu sungguh mengerti kehidupan kita. Walaupun kita tidak bisa mengerti Tuhan, tapi Tuhan itu lebih mengerti siapa diri kita. Ya, itulah Tuhan kita yang luar biasa. Makanya hari ini saya cuma encourage buat teman-teman ya untuk menantikan janji Tuhan, tinggallah di dalam firman-Nya, tinggallah dalam pokok anggurnya gitu ya. Kita nggak bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan. Ya, apalagi situasi kondisi dunia udah semakin begini ya, tidak menentu, kita tidak tahu masa depan kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi percayalah, barang siapa yang percaya sama Tuhan, Tuhan itu tetap tinggal di dalam kita dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahkan Dia tidak pernah mentelantarkan, bahkan tidak pernah mempermalukan setiap anak-anaknya. Barang siapa yang percaya, barang siapa yang tinggal di dalam hidup dia. Ya, itu aja yang saya mau bagiin. Semoga menjadi berkat ya. Terima kasih. Saya balikin ke Akon. Thank you, Kojo. Ya tadi yang Kojo bilang tuh yang ketika kita hidup di dalam Tuhan, janji Tuhan tuh pasti digenapi. Karena kita dari diri kita sendiri dulu kita masih taat ya. Jadi kita taat, kita tahu Tuhan keinginan Tuhan buat kita tuh apa. Janji Tuhan tuh akan jatuh dalam hidup kita. Um, yang tadi perikop yang dibaca tuh di Yohanes 3 yang di bagian terakhir-akhirnya ketika aku baca, aku renungin Tuhan Yesus itu ketika datang ke dunia ini dia sebagai terang dari surga yang sudah datang. Sebelum Tuhan Yesus datang, dunia itu tuh gelap banget. Dan Tuhan itu datang sebagai terang, ibarat kata sebagai lilin di dalam kegelapan yang sangat gelap gulita itu kan. Nah, ketika Tuhan datang itu, dia menyebarkan terang-terang itu kepada murid-muridnya, kepada orang-orang lain yang mau percaya gitu. Jadi api yang sudah didatangkan dari surga Tuhan Yesus yang sudah datang, api itu ketika kita sudah terima, kita mesti bakar lagi dengan orang-orang yang di sekitar kita, biar api-api itu bakal menyala. Jadi kita juga bisa hidup menjadi terang seperti Kristus. Yang aku dapetin sih gitu ya. Jadi um, yang tadi kayak disangkutin lagi ke Kojo, ketika kita taat dalam Tuhan, hidup dalam Tuhan, kita bisa juga menjadi terang buat firman Tuhan, buat orang sekitar kita. Dan orang-orang sekitar kita pun bisa mengalami lawatan Tuhan. Kita bisa menjadi dampak buat orang itu.
gitu poinnya. Em, ya mungkin boleh satu lagi. Em, Silakan siapa yang mau tambahin? Ko Joseph deh. Nah, nih kayak Ko Joseph ada nih, pasti. Kalau dibilang nggak ada kesaksian kayaknya bohong ya. Karena setiap minggu itu pasti kita ngalamin satu kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Pasti, nggak mungkin enggak. Mungkin kalau enggak berarti kita nggak memperhatikan hidup kita, nggak memperhatikan di kondisi hidup kita kalau menurut aku ya. Karena aku tiap hari itu aku cari kebaikan Tuhan, menghitung berkat Tuhan. Karena pasti ada, nggak mungkin enggak. Hari ini aku mengalami pembelaan Tuhan. Sebelumnya thank you Cileni, sharing firman-nya mantap. Cuman aku kesaksiannya memang sedikit keluar dari tema firman ya. Jadi tadi pagi tuh aku sebelum kerja tuh aku ada baca Alkitab di Matius 26, kurang lebih aku highlightnya di berjaga-jagalah 1 jam supaya kamu tidak jatuh di dalam pencobaan. Karena roh itu adalah penurut, daging itu lemah. Aku dapetnya kayak gitu. Nah, apa nih kejutan dari Tuhan nih? Aku tunggu. Jadi memang seperti yang teman-teman tahu, tadi malamnya kan aku baru habis membagikan firman, sharing lah sama teman-teman sambil belajar juga, sama-sama belajar. Terus pas lagi di tempat kerja, jadi tugas pekerjaan aku itu adalah bagian pengiriman. Jadi aku nyiapin barang-barang yang mau dikirim, yang sudah diplastikin. Jadi barang-barang yang sudah di rewash, dicuci, terus di packing lagi, terus mau dikirim gitu, dikirim lagi kembali ke customer. Nanti kalau sudah dipakai kotor, dikirim balik, ntar dicuci lagi sama kami, di packing lagi, dikirim lagi kayak gitu, berulang aja terus, laundry lah. Nah terus cerita lucunya sih, ya sebenarnya sini cerita mempermalukan diri aku sendiri ya. Cuma aku harus bagiin demi kemuliaan Tuhan. Jadi lucunya itu di sini. Pas pas aku lagi packing, memang barang kami itu hari ini lagi kurang banyak banget karena orderannya tinggi. Jadi otomatis permintaan banyak, barang jadi sedikit. Otomatis teman-teman yang kayak aku gini pekerjaannya itu banyak, ada 4-5 orang. Jadi kami satu tim, jadi masing-masing mau ambil barang yang sama gitu lah. Kurang lebih seperti itu. Barang A, barang B, barang C, masing-masing ambil. Begitu aku ambil, karena kita mau cepet, kita mau itu, plastiknya sobek kayak gitu. Nah, kalau aku pribadi, kalau sobek, aku pinggirin, kalau nggak aku packing ulang gitu. Tapi mungkin beberapa teman aku tuh mungkin pengen buru-buru atau lagi malas atau apa gitu. Dia kalau sobek tuh dia dibuyar begitu aja loh, jadi berantakan gitu. Terus, nah di sini lucunya, kalau kita sudah mengenal Tuhan ya, jadi begitu udah itu pas aku ambil, ya sobek lagi. Aku buang tuh, taruh di situ. Nah ini bukan sifat Tuhan, nggak nggak tertib gitu loh, nggak penuh dengan kasih. Aku pergi tuh, udah pergi, aku kan bawa seperti gerobak kereta kecil gitulah, buat picking, ngambilin barang satu-satu. Terus aku udah pergi, tadi malam baru sharing firman, mau berteduh di dalam genggaman Tuhan. Artinya kan aku udah bersekutu dengan Tuhan ya. Berarti kan hati aku harusnya penuh dengan kasih, terus mengayomi lah. Terus udah pergi, udah di tengah keluar gitu, balik lagi. Jadi kayak seperti ada dua suara di dalam diri gitu loh. Aku jujur sih pernah ngalamin kayak gini tapi lupa kapan ya. Tapi ini sinyalnya kuat banget. Pas udah nyampe di depan
yang berantakan itu lagi, ngapain juga gue beresin, kan bukan saya yang ngerusakin, jadi tambah waktu saya kalau ngeberesin beginian lagi. Udah tinggal lagi, bos udah keluar, udah muterin apa tuh, lemari tempat penyimpanan udah cukup jauh, udahlah balik lagi, saya kan anak Tuhan gitu, balik lagi beresin. Itu kan banyak banget yang berantakan, aku beresin 2 pack, aku ambil, aku kirim ke bagian buat packagingnya, aku kirim ke depan, terus nih mau dirapihin aku bilang, terus udah taruh, kayaknya beresin lagi lah, balik lagi beresin lagi. Ujung-ujungnya hampir satu tempat itu aku beresin semua. Pas udah selesai, aduh, kenapa jadi saya yang beresin semua? Terus rasanya pas udah terakhir, aduh capek juga ya, mana kerjaan saya masih banyak. Jadi ujungnya terakhir saya jadi harus ngebut kerjanya gitu loh. Oh, saya jadi ingat, oh ini nih ayat yang tadi pagi yang saya baca. Jadi kita harus berjaga-jaga, berdoa, minta Tuhan menyertai di dalam setiap hidup kita, supaya karena roh kita itu penurut daging kita itu lemah. Jadi kalau kita mengikuti kedagingan, ya saya nggak akan mau ngeberesin, orang itu bukan kerjaan saya gitu loh, dan bukan saya yang ngerusakin gitu. Terus kalau mengikuti sisi kedagingan udah pasti nggak mau. Tapi kalau kita minta Tuhan sertai, terus minta Roh Kudus yang mimpin kita, pasti di situ kita akan tergerak. Pasti. Kalau kita nggak tergerak, nah berarti kita harus kasih tanda tanya dalam hati kita tuh, dalam pikiran kita. Kok kita bisa begitu? Nah ini yang bisa saya sharingin malam hari ini teman-teman. Saya dapat pembelaan Tuhan, jadi karena saya paginya saya minta Tuhan sertai, dan saya sudah dapat pedoman Alkitab itu, ayat yang saya baca itu, saya jadi ingat, berarti ya saya kalau memang saya anak Tuhan, ya saya kerjakan dengan ikhlas begitu. Dan pembelaan Tuhan terjadi saat itu juga, dan saya kerjain sampai ujungnya. Bukan satu tempat itu yang saya kerjain, hampir satu lemari saya beresin semua gitu. Semoga memberkati saksiannya, dan mungkin teman-teman bisa contoh beresin kerjaan di kantor atau di pabrik yang bukan bagian daripada kita. Semoga menghibur ya, Cileni. Thank you, Ko Yosef. Wah, nih akhir tahun dapat THR-nya tinggi nih harusnya nih. Nanti kalau Lili, kalau Amin. ngikutin, kasihan, karena kalau beresin satu resto lumayan ya Lili. Lumayan Aku sih ya, sih. Lumayan jadinya kok. Lumayan. Oh, tahu-tahu nanti ada yang kasih tipsnya, bukan yang angka 5, tapi angka 100, 3 lembar. Amin. Amin kenceng banget. Aduh. Dilanjut Ko Akon. iya, thank you, Ko Yosef. Amin, amin. Aku yakin Sama banget Tuhan pasti yang bakalan terus bela Ko Yosef, dan Tuhan pasti tambahkan terus rezekinya dengan segala sesuatu yang udah Ko Yosef lakukan. Itu ada sebagai contoh pengorbanan juga ya dari sisi Ko Yosef yang udah mau berkorban, menghabiskan waktu, tenaga untuk bekerja, hal-hal yang bukan, ibarat kata bukan tugasnya Ko Yosef gitu. Ya, tapi itu Ko Yosef masih mau gitu melakukannya. Um, ya, terima kasih Ko Yosef buat sharingnya. Jadi mungkin apa CUT mau tambahin lagi dikit, atau kita mau masuk ke dalam sesi doa? Masuk sesi doa aja, aku nggak apa-apa. Masuk sesi doa ya, oke siap. Jadi doa pertama itu doa untuk Papa Marcella ya yang mengalami tulang retak, biar bisa diberikan kesembuhan. Um, Tadi si Celista tadi mau diminta doa apa ya? Sorry.
Em, aku ada teman, ini dia Hmm, LGBT gitu sih. Aku rindu banget untuk selamatin jiwanya. Dia udah pernah ke gereja, hmm. cuman ya ada trauma dengan orang Indonesia juga kan. Jadi akhirnya dia nggak lanjutin ke gereja, tapi justru malah mempererat hubungan dia dengan pasangannya dia sekarang kayak gitu. Oke, Bisa tolong didoakan ya. Namanya boleh boleh. Ferry. Hmm, Oke, siap. Jadi eh, pokok doanya itu doa untuk Ferry biar dia bisa kembali eh, datang ke gereja, kembali mungkin bisa kembali dalam kasih mula-mula dengan Tuhan aja gitu ya. Kembali ya menjadi laki-laki normal seutuhnya lah kayak gitu ya. Oke, oke. Thank you. Ya, no problem. Oke, masih ada lagi yang meminta didoakan. Mungkin Kojo yang lagi sakit ya. Oh, sorry. Kojo siap ya, siap. Kok aku kan minta tolong doakan anakku ya, Ocin namanya. Oh, Lagi kurang enak badannya. oke, siap, siap. Jesse Sakit apa bilang kok? seperti batuk pilek gitu, cuman nggak batuk sih. Cuman dia bilang dia nggak merasakan apa bau sama rasa makanan. Hmm, Mm, oke, oke, siap. Thank you kok. Sama-sama kok. Oke, so far kita ada 3 ya. Em, aku minta doa juga ya. Kalau bisa, soalnya aku lagi ngurus asuransi buat mobil aku yang hilang minggu kemarin. Jadi aku paling minta doa biar proses asuransinya bisa cepat settle, bisa cepat diselesaikan tanpa halangan apapun. Ya, masukin di sini deh. Pakai asuransi apa, Akon? Asuransi mobil, Cek. Mobil aku I, dicuri orang. I know, asuransinya namanya apa? Oh, namanya Geico. Kok? Geico, iya. Ya. Oke. Ada lagi? Oke. Ini ada dari Cewita ya. Aku masukin juga sekalian. Um, Tolong untuk pemilihan Bapak saya atas. Oke. Kojo masih sakit gak mau minta doain juga? Nggak usah, nggak apa-apa. Masih oke sih. Thank you, Akon. Masih masih oke, oke, siap. Mm. Ya udah, aku wrap up ini deh. Aku ketik ini dulu bentar. Bapak Cewita. Ya, jadi em, doa pertama ya, doa untuk Papa Marcella yang mengalami tulang retak biar bisa diberikan kesembuhan. Aku minta Yosua ya, Rio. Bisa gak Rio? Oke kok. Thank you Rio. Aku masukin nama.
Ya, dan yang kedua itu doa untuk Ferry biar bisa mengalami kesembuhan identitas sebagai laki-laki. Em, aku minta Ko Joseph deh, bisa kok. Oke, siap, Kokon. Thank you kok. Em, yang doa ketiga ini doa kesembuhan untuk anak Ko Yosep, Ocin yang lagi sakit batuk pilek. Ini aku yang doain aja deh, ya. Em, masukin nama aku di sini. Terus doa asuransi mobil aku, Geico, untuk bisa cepat diproses dan dicairkan tanpa halangan. Em, siapa nih? Celeni deh, Celeni. Tadi udah tanya, mumpung sekalian. Bisa, Ceh? Oke. Thank you, Ceh. Dan terakhir ini doa untuk pemulihan Cewita, Bapak Cewita, atas nama Bapak Sudaryono yang mengalami keracunan makanan. Ini aku minta CUT deh sekalian. Nanti doa penutup juga. Boleh, Ceh? Ya, nanti doa tutup sama Jo. Oh, tuh, Mas Kojo. Oke, siap. Ya udah nih aku masukin. Jadi pertama si Rio, doa untuk Papa Marcella, Ko Joseph, doa untuk Ferry, aku doa untuk kesembuhan anak Ko Yosep, Celeni doa untuk asuransi mobil Geico aku, dan CUT ya. Terus Kojo doa penutup. Oke deh. Oke, boleh kita mulai. Bukan hati. Silakan Share, Rio. share di screen aja apa akun itunya Oh, iya aku udah masukin ke chat. orang-orangnya. Heeh. Iya, aku udah masukin chat ya. Belum keluar tuh. Dapat nggak? Enggak. Aku belum ada kok. Belum ada ya? Belum ada. Di Zoom nggak ada ya? Nggak ada. Coba aku masukin ke Nggak ada yang ada di share topik doanya, tapi share siapa yang doa nggak ada kok akun. yang di atasnya itu loh. Ada kan Rio, Oh, Ko saya Yosef. akun kirim ke aku direct message-nya. Iya, 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 aku forward Bang. Oke. Oh, nggak masuk ya? Sorry. Masuknya direct ke aku jadi hanya aku yang bisa baca. Salah kamar. Berarti Ciute yang harus doa Oh. semuanya itu. Oh, Iya tuh, benernya Ciute cakep. itu bener. Dasar ya, Rio, lo cepet banget nanggapnya Oh. ya. Udah terima ya. Aduh, nggak terima lagi. Oh iya ada. Terima pengurapannya, Rio. Oke Ini deh. tulang apa yang retak? Tulang kuping apa tulang lidah? Tulang kaki. Oh, tulang kaki. Oke. Karena bener-bener itu lah kuping Rio, Rio, Mana ada Nanya. tidak bertulang. jangan bikin orang ketawa, orang mau berdoa loh, Rio. Emangnya anak Gimana satu. ada tulang sih? Ya udah tahu lidah tidak bertulang ya, bener juga. Yuk, kita doa. Oke, Rio, silakan dilanjut. Oke, Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Kami berdoa ya Tuhan, kami bersepakat ya Tuhan Yesus, satu CG ini ya Tuhan, kami berdoa untuk papanya Cimarsela ya Tuhan, sedang mengalami retak tulang kaki ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan, karena dulu Engkau telah menyembuhkan hamba dari patah tulang, sekarang Engkau bisa menyembuhkan dari keretakan ya Tuhan. Ini tidak seberapa bagimu ya Tuhan, karena dulu hamba patah, Engkau menyembuhkan. Ya Tuhan Yesus, kami bersepakat ya Tuhan, minta mujizat-Mu ya Tuhan, agar papanya Cimarsela bisa jalan normal kembali, bisa beraktivitas seperti dulu ya Tuhan, walaupun dokter dan orang-orang di sekitar, orang-orang bilang orang tua sudah susah untuk menyatu lagi tulangnya ya Tuhan, karena kapurnya ya Tuhan di tulang itu ya Tuhan sudah tidak sebagus dulu waktu zaman muda ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan Yesus Tuhan.
kami semua bersepakat ya Tuhan Yesus, mujizat-Mu masih terjadi di hari ini ya Tuhan. Bahkan sekarang di hari kenaikan-Mu ya Tuhan, itu semakin terjadi ya Tuhan Yesus. Sedang berjalan sekarang juga ya Tuhan. Kami klaim ya Tuhan Yesus semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus ya Tuhan, kesembuhan itu terjadi atas papanya si Marcella ya Tuhan, agar dia bisa beraktivitas seperti normal kembali dan tidak ada kendala apapun ya Tuhan Yesus, walaupun proses demi proses dia akan lewati, tapi dia akan sembuh pada akhirnya ya Tuhan, dengan mujizat yang Kau berikan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yes, Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Mengucap syukur Tuhan di hadapan-Mu saat ini. Haleluya Tuhan. Kami sangat berterima kasih Tuhan atas jamahan-Mu yang lembut malam hari ini. Kasih-Mu yang senantiasa menyertai kami dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas CG malam hari ini. Kami boleh saling berbagi. Kami boleh bersaksi atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhan, kami mau hidup di dalam rencana-Mu, di dalam rancangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu selalu memelihara kami, memberikan yang terbaik untuk kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami bersatu hati, kami ingin mendoakan Ferry, teman daripada teman kami Lily Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan apa yang menjadi kendala daripada Ferry Tuhan, tapi Engkau Maha tahu Tuhan. Kami saat ini Tuhan bersepakat, kami minta Tuhan dan kami memohon padamu Tuhan. Kami mau tengking semua kuasa kegelapan yang menaungi Ferry Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya Engkau sudah menciptakan dua jenis Tuhan, laki-laki dan perempuan. Kami minta satu identitas laki-laki untuk Ferry Tuhan. Engkau kembalikan Tuhan kepada dia. Sama seperti pada saat pertama kali Engkau ciptakan dia Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil untuk Engkau Tuhan. Engkau akan membukakan pikirannya Tuhan. Engkau lembutkan hatinya. Engkau berikan ia ketegasan hati Tuhan. Untuk menetapkan jati diri dia yang sebenarnya Tuhan. Kami mau tengking semua kuasa kegelapan yang menaungi dirinya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami juga mohon Tuhan, Engkau berikan hikmat dan talenta untuk Lili Tuhan, untuk mendekatkan diri, memberikan ia kasih Tuhan, sehingga ia mau membukakan hatinya, agar Roh Kudus-Mu dapat menjangkau dia Tuhan lebih dalam lagi. Tuhan, kami serahkan Ferry ke dalam tangan kasih-Mu, dengan membawa doa kami yang sederhana ini Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini Tuhan, dan perkumpulan CG Ohio malam hari ini. Tuhan, kami mau bersatu hati berkumpul untuk berdoa dan untuk anaknya Ko Yosef Ocin, di mana Ocin sedang mengalami batuk dan sakit pilek Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau adalah Allah yang ajaib. Engkau adalah dokter di atas dokter. Engkau adalah healer, penyembuh yang ajaib Tuhan. Dan kami berdoa kiranya Tuhan berikan mujizat kesembuhan kepada Ocin Tuhan. Biarlah panca indera penciumannya Tuhan kembali normal Tuhan, seperti semula-mulanya Tuhan. Dan kiranya Tuhan sertai Ocin terus dalam kehidupannya sehari-hari Tuhan.
dan biarlah dia bisa kembali sehat sepenuhnya Tuhan, dan bisa beraktivitas lagi setiap hari sebagaimana mestinya Tuhan. Dan kami mematahkan semua roh-roh sakit penyakit, roh-roh yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan terus lawat Ojin Tuhan, kiranya dia bisa terus bertumbuh di dalam penyertaan-Mu, dalam lawatan-Mu Tuhan. Dan kiranya dia bisa juga menjadi uh, anak-Mu Tuhan, anak-Mu yang mengasihi-Mu Tuhan. Dan Roh Kudus, kami percaya Engkau hadir di dalam kehidupannya Ocin, dan dalam rumah tangga Ko Yosef dan Vivi, dalam sisi rumah keluarga ini Tuhan. Engkau sertai Tuhan, dan pelihara terus keluarga ini Tuhan di dalam tangan-Mu Tuhan, di bawah sayap-Mu yang kokoh, yang kuat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tutup bungkus Ocin di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan Yesus, intinya kami mau mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah terjadi dalam diri Akon Tuhan. Apapun yang sudah dia alami Tuhan, semua adalah seturut dengan kehendak Tuhan. Kau tahu akan kebutuhannya Tuhan. Kau tahu akan apa yang terjadi dalam kehidupannya Bapak. Tuhan, saat ini Tuhan kami bersehati, bersepakat minta kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau segera Tuhan gantikan dia mobilnya dengan sekarang Tuhan Yesus. Kami percaya tuh, kami rampas semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Juga untuk asuransinya Tuhan, kami mau berdoa untuk Keiko Tuhan, khusus untuk Keiko Tuhan. Engkau tahu Tuhan segala roh-roh yang ingin menghalanginya Tuhan Yesus untuk memproses kasusnya Akon ini Bapak. Segala roh apapun yang ditanam iblis yang untuk mengacaukan, untuk terprosesnya insurans ini Tuhan, kami sepakat sehati, sepikir, sejiwa untuk menghancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memberikan asuransi itu turun sekarang ini juga Tuhan. Kami percaya, kami sudah menerima ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan kami percaya Tuhan, Akon sudah menerima asuransi yang baru. Asuransi ini sudah memproses untuk mobilnya Tuhan, dan Akon sudah mendapatkan mobil yang baru, yang sesuai dengan kehendak-Mu Bapak. Semuanya itu kami serahkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Biarlah kami juga sama-sama mau sepakat berdoa untuk papanya Wita Tuhan, Bapak Sudaryono. Biarlah Tuhan, kalau pada malam hari ini di Amerika dan juga pagi di Jakarta Tuhan, berkati papanya Wita. Kami berdoa Tuhan, hanya Engkau Allah yang akan memberikan kesembuhan, dan kami tahu itu akan terjadi untuk Pak Sudaryono dalam nama Yesus. Setiap keracunan makanan Tuhan, efek-efek dari keracunan makanan yang menyebabkan papanya Wita Tuhan seperti amnesia, seperti tidak sadarkan diri Tuhan, dan juga masih sangat lemas. Kami percaya setiap racun yang ada dalam makanan yang sudah dikonsumsi oleh papanya Wita itu akan hilang dalam nama Yesus. Dan kami percaya darah Yesus yang membasuh papanya Wita Tuhan akan menyembuhkan, akan menghilangkan setiap racun dari atas yang ada di dalam perutnya Tuhan. Dan kami percaya kesembuhan mutlak datang daripada-Mu, dan kami sepakat dalam nama Tuhan Yesus, kalau dari atas kepala Tuhan sampai bawah kakinya Pak Sudaryono, semuanya Engkau pegang senantiasa Tuhan, pegang erat-erat, dan senantiasa kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, setiap gagal ginjal yang terjadi, kami percaya juga kalau Tuhan izinkan itu akan kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya kalau papanya Wita akan segera pulih normal. Dan kami bawa Tuhan doa kami percayakan semuanya hanya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak kami surga Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih buat CG Ohio pada malam hari ini Tuhan, di New York, di Amerika ini Tuhan. Kami bisa bersyukur ya Tuhan, kami bisa bersekutu bersama dengan saudara seiman kami. Dan biarlah Tuhan, setiap kami yang hadir pada malam hari ini, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu tidak bisa berdoa satu persatu Tuhan, tapi Engkau tahu yang menjadi kebutuhan mereka. Engkau tahu menjadi apa yang doa mereka ya Tuhan. Dan hamba percaya Tuhan, bahwa firman-Mu mengatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kau kehendaki dan kamu akan menerimanya.
Kami pegang Tuhan setiap janji-Mu Tuhan dalam hidup kami. Walaupun belum digenapi, tapi kami tetap percaya bahwa janji-Mu ya dan amin, dan pasti tergenapi dalam hidup kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu ya Tuhan di CG Ohio ini Tuhan. Engkau tahu menjadi kebutuhan mereka dan Engkau akan terus menggenapi ya Tuhan. Dan Tuhan memberikan yang terbaik dari apa yang mereka butuhkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat semuanya. Kami ucap bersyukur buat CG malam hari ini yang Kau berikan kesempatan buat kami bisa bersekutu bersama dengan saudara seiman kami ya Tuhan. Biar CG ini terus bertumbuh. Setiap kami satu persatu ya Tuhan mengalami pertumbuhan, mengalami pengenalan Tuhan, mengenali terus Tuhan menjadi terus murid-murid yang akan terus diajarkan ya Tuhan. Bahkan kami akan jadi berkat buat setiap banyak orang, baik di segala pekerjaan kami, lingkungan kami, dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat CG malam hari ini. Jika kami akan berakhir malam ini, CG malam ini Tuhan, kami akan menerima setiap berkat-Mu ya Tuhan. Mari sama-sama kita angkat tangan di hadapan Tuhan kita. Ya, terimalah berkat daripada Allah Tuhan, Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, yang terus mengasihi kita, bahkan terus menuntun kita kemanapun kita melangkah, kemanapun kita pergi, dan setiap pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, semuanya Tuhan akan menuntun. Pergilah engkau kemanapun kau berada, jadilah terang dan saksiku, dan teruslah mengabarkan Injil tentang kebenaran-Mu, tentang kebenaran Tuhan, dan aku akan menyertai engkau sampai kemanapun engkau melangkah dan engkau pergi. Dan percayalah bahwa janji Tuhan tetap akan digenapi dalam hidupmu. Terimalah janji Tuhan ini dan terimalah berkat ini hanya di dalam satu nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Thank you semuanya. Thank you Kojo.